Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah tradisi pitah di Kerinci yang berkembang di daerah Tigoluhah, Tanah Sekudung Siulak. Pitah merupakan makanan dan buah-buahan yang dibagikan kepada orang-orang yang hadir mendoa setelah acara kematian di Kerinci, seperti acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, maupun di hari ke-27 pada bulan Ramadan selama 3 tahun. Setelah kematian seseorang di Siulak Kerinci dapat diartikan sebagai sedekah yang dikeluarkan belakangan, yakni setelah acara kenduri ketika orang-orang mau pulang. Pitah ini merupakan suatu tradisi masyarakat Kerinci pada umumnya, namun terlebih khusus lagi di Siulak. 1. Kematian seseorang di Siulak Kerinci. Ketika salah seorang keluarga ditimpa kemalangan atau musibah sakit yang parah, maka pihak sanak keluarga akan datang membesuk dengan membawa makanan berupa roti, kue, ataupun memberikan sejumlah uang kepada si sakit untuk tanda ikut berduka, serta memberikan kata motivasi dan doa-doa kepada orang yang sakit untuk sabar, tegar, dan tabah di dalam menerima cobaan. Dan apabila sakit sudah tidak bisa disembuhkan dan sampai meninggal dunia, maka sanak keluarga dan para tetangga ikut berduka cita dan bertakziah dengan membawa beras dan sabun mandi. Apabila orang yang meninggal dan keluarganya jauh, maka akan ditunda pemakamannya sampai keluarga tersebut datang, atau orang yang meninggal ketika hari menjelang sore, biasanya jenazah akan dikuburkan keesokan harinya. Sedangkan di malam hari, sanak keluarga dan tetangga akan ikut meramaikan rumah ahli duka dengan membaca yasinan dan berjaga sampai larut malam. Biasanya para bapak-bapak dan pemuda akan bertukar cerita dan membaca yasinan maupun tahlil. Ada beberapa hal yang menjadi tradisi sebagian masyarakat Siulak Kerinci untuk jenazah, yaitu yang pertama, meletakkan sejenis besi berupa parang, pisau, gunting, dan lain-lain di bawah kasur tempat jenazah. Yang kedua, tidak dibenarkan jenazah terkapar sendirian, harus ditemani paling tidak 1 orang di dekatnya. Yang ketiga, tidak boleh membiarkan kucing melangkahi jenazah, karena apabila terjadi, menurut mitos arwah jenazah akan bergentayangan. Yang keempat, mata jenazah yang tidak mau tertutup menunjukkan ada seseorang yang ditunggunya. Yang kelima, petugas memandikan jenazah diutamakan anak dan para kemenakannya. Dan yang keenam, saat jenazah dimasukkan ke keranda, sanak keluarga terdekat seperti istri dan anak almarhum akan menyuruh di bawah keranda sebanyak 3 kali putaran. Yang ketujuh, kasur bekas tempat diletakkan jenazah di rumah dipercik dengan air bunga Cina atau air bunga melur, seraya membaca salawat apabila mau digunakan kembali. Yang kedelapan, petugas yang menggotong keranda jenazah diutamakan para kemenakannya. Dan yang kesembilan, petugas penggali kuburan adalah para pemuda di desa tersebut. Keluarga hanya membekali mereka dengan kudapan atau air minum dan makanan ringan serta rokok. Yang ke-10, acara setelah kematian. Ada beberapa hal. Yang pertama, ahipanuhun. Setelah pulang dari tanah wakaf atau tempat pemakaman umum TPU, maka sanak keluarga akan pulang ke rumah. Beras yang dibawa oleh para pelayat dan keluarga dekat akan membawa kelapa, lalu memasak nasi dan gulai ala kadarnya untuk acara ahipanuhun atau peringatan 1 hari, yaitu hari setelah jenazah dikebumikan. Lalu pada malam harinya, sanak keluarga meramaikan rumah ahli duka untuk sholat maghrib berjamaah, sholat hadiah berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan yasinan dan tahlilan, serta sholat isya berjamaah.
Setelah itu diadakan acara kenduri dengan mengirimkan doa untuk si almarhum. Yang kedua, sholat berjamaah meramaikan rumah orang yang meninggal dunia diramaikan selama 7 hari oleh keluarga dan para tetangga dengan tujuan untuk menghibur ahli duka yang ditinggalkan serta mengirim doa untuk si mayit. Dengan demikian setidaknya rasa kehilangan keluarga berkurang. Yang ketiga, tawa sapo atau tawa ngulang aso, terutama untuk anak-anak di bawah umur agar tidak sakit, rewel dan lain-lain. Acara nigoahi pada hari ketiga setelah kematian, acara seperti ahi panuhun terus berlangsung. Namun di sini setelah makan waktu kenduri diletakkan pitah, yaitu berupa makanan dan buah-buahan terutama yang disukai oleh almarhum ketika masih hidup, lalu dibagikan kepada hadirin yang hadir. Nuju hari, pada hari ke-7 setelah kematian, acara seperti nigoahi ini terus berlangsung serta makan waktu kenduri diletakkan pitah. Nganta uhang balik, pada hari ke-8 sebagian masyarakat Sulak masih melaksanakan acara nganta uhang balik, yaitu menyiapkan alat panyeha berupa kundur, sitawa, sidingin, kumpai, jalun, cakrau, pelepah pisang dingin. Lalu pada sore harinya diadakan acara kenduri kecil-kecilan mendoakan almarhum, lalu rumah didinginkan dengan panyeha. Menurut kepercayaan penduduk, arwah almarhum sudah tidak bisa lagi pulang ke rumah setelah 7 hari. Maka untuk menghindari rasa takut, sedih, diadakanlah acara ini serta menyirami kuburan almarhum. 40 ahi merupakan 40 hari setelah kematian almarhum. Acaranya sama seperti acara nuju hari. Kemudian 100 hari merupakan hari ke-100 setelah kematian si mayit. Acaranya sama seperti acara nuju hari. Nganta pitah. Nganta pitah dilakukan selama 3 tahun setelah kematian keluarga di tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29 bulan Ramadan, yaitu setelah acara kenduri. Pelaksanaan ini dilaksanakan selama 3 tahun setelah kematian almarhum. Pitah. Pitah merupakan makanan dan buah-buahan yang dibagikan kepada para hadirin yang ikut berdoa di rumah almarhum. Isi pitah diantara lain seperti buah-buahan seperti timun, jagung, salak, labu, pepaya, apel, jeruk, nanas, dan lain sebagainya. Makanan ringan seperti kerupuk, kue, dan lain-lain. Alat bumbu dapur seperti sayur-sayuran, cabai, terong, kacang, dan lain-lain. Tujuan pitah ialah tambahan sedekah makanan yang dikeluarkan belakangan, artinya sebagai penutup acara. Dimaksudkan agar menjadi tambahan amal almarhum. Selain itu, pitah berfungsi meningkatkan tali silaturahim bagi sesama saudara, kerabat, dan keluarga. Jadi, tradisi pitah dan kematian di tanah Sulak Kerinci ini merupakan suatu kebudayaan kearifan lokal yang diwarisi turun-temurun dari nenek moyang hingga saat sekarang ini. Bagaimana kita menyikapi hal ini tergantung dari sudut kacamata kita memandang. Namun dari sudut budaya dan kearifan lokal, tujuan pitah dan dalam tradisi kematian ini sangat baik sebagai peningkat tali silaturahim di antara sanak famili, keluarga, dan tetangga.